datang di Repot. Ngapain repot? Mending dengerin Renewable Energy Podcast. Oke, di sini kita punya mas-mas topik nih yang bakalan join sama kita, bakalan ngasih ke kita pembicaraan hari ini. Oke, mas-mas topik akan memberikan topik, tapi sebelum topik tersebut kita gulirkan, gulirkan nggak tuh? Ada trio Yepingers di sini, yaitu ada Ais, si idaman dari mas-mas teknik. Lalu ada Yepingers kedua, yaitu Nabil, si paling cerewet. Dan juga ada Mbak Kembang, si paling apa ya? Apa nih? Oke. Jadi topik kali ini untuk yang pertama ini ya, ada salah satu influencer nih teman-teman. Dia sangat handal di bidang ekonomi dan juga trading. Dia pernah bilang bahwa jika pemerintah mampu memberi uang yang cukup besar untuk dia, maka kita akan gratis untuk pembayaran listrik. Gimana kok bisa kayak gitu ya? Jadi dia bilang bahwa dia akan membangun PLTS sebesar 37 gigawatt di seluruh Indonesia. Jadi kita bisa membuang semua pembangkit konvensional. Kalau menurut pandangan kalian gimana nih? Bisa nih kita bahas-bahas untuk episode 1. Oke, Mas Topik. Nah, berdasarkan jurnal yang udah aku baca ya, di Jurnal Energi Baru Terbarukan volume 5 nomor 2 tahun 2024, itu pemerintah aja udah menargetkan di tahun 2025 energi baru terbarukan itu udah harusnya meningkat sebanyak 25%. Nah, untuk di target 2050-nya sendiri itu udah ditarget sebesar 31%. Nah, untuk penggunaan energi batubara itu Dewan Energi Nasional menargetkan bahwa penggunaan batubara ini harusnya sudah menurun di tahun 2005 sebanyak 25%. Dan penggunaan batubara di 2050 itu harusnya juga ikut menurun sebanyak 31%-nya juga. Nah, karena di energi baru terbarukan ini harus dimasifkan karena menggunakan sumber energi yang ramah lingkungan, guys. Nah, tapi nih Kak, kalau misalkan kita pakai pembangkit listrik tenaga energi baru terbarukan nih, itu kita tantangannya tuh sama alam, karena kondisi alam kita kan tidak sesuai ya. Jadi intermitensi dari pembangkit listrik itu sangat-sangat tinggi, di mana produksi dari listriknya itu tidak menentu. Jadi kita harus menyesuaikan dari alam tersebut. Oke, betul yang dibilang si cerewet ini. Nah, selain kekurangan karena intermitensinya, pembangkit listrik energi baru terbarukan ini juga memiliki banyak tinjauan yang harus dilakukan untuk membangunnya, seperti profil beban yang harus disesuaikan. Yang kedua, investasi awal atau modal awal yang cukup tinggi, dan analisa ekonomi yang harus tepat. Dan yang terakhir tentunya kita bisa bilang pembangkit listrik energi baru terbarukan memang ramah lingkungan, tapi untuk membangunnya butuh lahan yang super luas gitu Kak. Oke, bener tadi yang dikatakan oleh Mbak Ais, si idaman para laki-laki teknik nih, dan juga Mbak Nabil, si cerewet, kalau bahwasannya EBT itu banyak sekali hal positif dan negatifnya, khususnya apalagi PLTS nih. Nah, yang katanya tadi mau dibangun untuk 100% di Indonesia. Masalahnya dalam skala mikrogrid aja dia tuh banyak kekurangannya, apalagi yang dalam skala besar. Apalagi Indonesia ini terdiri dari berbagai banyak pulau-pulau. Jadi terbayang nih, dikaji harus apa aja. Nah, itulah kenapa kita harus mengkaji lebih luas lagi. Di podcast kedua nanti kita akan meminta pendapat dari para ahli, yaitu dosen-dosen kami yang sudah fokus kepada PLTS itu tersendiri. Apalagi kami sebagai mahasiswa ITN Malang yang ada keunggulannya ini, ITN Malang memiliki PLTS terbesar dalam skala kampus. Jangan lupa kepoin Repot episode selanjutnya dan follow IG kita di EBT_ITN Malang. Dan jangan lupa juga follow ITN Malang.official, PMB ITN, Teknik Elektro S1_ITN Malang, dan terima kasih kepada arsitektur.itn.
Nah, sampai jumpa di report selanjutnya guys. Bye-bye.